Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Pernah nggak nyeberangin nenek-neneknya marah? Karena nenek-neneknya nggak mau nyebrang. Dia kenapa sih? Alhamdulillah kita bertemu lagi di Tonight Show Premier. Gas, gas, gas! Hey, what's up yo, My Music? Wih, casual sekali mereka hari ini. Black in Everything's black. okay. Great, Good, very good. good, Yang good. paling semangat jawab. Iya, semangat. Selmi itu Selmi semangatnya mulu masih gak, Selmi? membara. Semuanya lagi nggak ada yang bete ya? Selmi, Udah Selmi. lama nggak ada yang bete. Kalau Selmi itu memang selalu semangatnya terlalu Ceria terbang. ya, ceria terus ya. Dia kan dia akan jadi drummer. Oh, dulunya? Tamu kita setelah ini apa? Stand up comedy Stand up kan? comedy Iya, ya? Dia malah ngajarin. Dia yang ngajarin Stand up komodo dia. Ngajarin komodo. Ayo berdiri, ayo. Komodonya. Komodo berdiri. Dia ngajarin. Tapi gunanya apa? Dia kan punya atraksi. Ya, nggak ada atraksi komodo berdiri gitu. Yang ada dimakan. Cuma dia doang yang Jadi bisa. Godzilla dong. Ngajarin stand up komodo luar Kacau lu, biasa. Selmi. Emang gitu? Ngomong-ngomong, Kerjaannya banyak ya? umurnya berapa sih? Pekerjaannya banyak banget nih. Gak ada yang awet kerjaannya. Nah, tamu kita kali ini seorang komika. Seperti Desta tadi bilang, dijuluki Prince of Mind Oh, Blowing. pikirannya aneh banget ya? Indra Frimawan. Gimana? Nah, Seorang stand up komedian idola gue. Kenapa yang bikin lo ngefans banget? Di Absurd bagian aja. mana? Aneh Absurdnya? lah. Aneh. Paling diinget apa? Iya. Banyak banget. Yang paling. Contohnya itu yang dia apa yang lo ngomongin gua adalah apa? Hah? Adalah aku adalah Enggak, gue. gua 4 bersaudara. Nah itu. Empat-empatnya gua gitu. Ah tuh. Gimana sih? Nah kan? Bingung kan? Nah itu dia. Coba terangin. Gue 4 bersaudara. Coba Iya. gimana? Beat Nah. yang itu gimana? Coba. Gua 4 bersaudara. Kebetulan 4-4-nya gua gitu. Gimana sih lo? Kan ada 4 nih, ya kan? Nyokap gua punya 4 anak. Iya. Gua semuanya gua gitu. Ya satu aja kali. Gak harus 4. Nah itu dia. Kenapa lu bilang 4? Nah itu dia seninya di situ tuh. Enggak kali kayak... Maksudnya kalau lu terusin Apa? kayak gini, ntar gue tonjok loh. Udah banyak sih yang nonjok gua sih. Kebetulan Gak kan gitu. gitu, main blowing gue Dia jadi kan juga bingung. openernya Panji. Openernya Panji, kebetulan Iya. di 2019 itu. Pragiwaksono Jakarta. Lu keluarin tuh 4 bersaudara itu? Enggak gua keluarin. Gua keluarin waktu itu umur gua 28 tahun, tapi muka gua tuh kelihatan, ya kan? Kalau gini nggak kelihatan. Tego Alfa ini ya. Tego. Ngerti, gue ngerti. Iya. Cocok lah Bang Komeng semua. Oh, Bang Komeng lagi. Absurd kalau dia. yang bilang lo akhirnya dijuluki Prince of Mind Blowing, lo sendiri. Gua yang sendiri bikin. Lo sih, sendiri. gua sendiri. Orang mah julukan dari orang. Gak Orang julukin apa-apa. diri sendiri. Gak apa-apa. nggak apa-apa. Dia declare sendiri. Karena iseng aja sih waktu itu. Jadi waktu itu kebetulannya pengen bikin tour. Judulnya Pengakuan. Tur apa? Tour stand up comedy. Kamu tur sendiri Iya, gitu? tour sendiri. Udah ke kejadian? ke teater waktu itu tournya. Itu mah lo ter sama reunian sekolahan lu ke teater mah. Sama Ciabodas. Iya, Gathering gitu. tour stand up comedy sendiri gitu. Judulnya Pengakuan. Ini kira-kira gimana nih yang bisa buat penonton mau datang gitu. Jadi promo yang gue lakukan waktu itu self proclaim Prince of Mind Blowing Comedy gitu. Tapi ada orang Banyak yang... datang akhirnya, Iya, banyak orang ya? yang banyak datang nggak waktu itu? Banyak. Terus pada bilang lo emang, ih gila mind blowing banget gue. Kalau itu nggak tahu sih. Paling di belakang atau ada mereka ngobrol di belakang layar atau apalah gitu. Tapi Tapi curi dengar gitu kan. ya ada yang mention sih cocok atau enggaknya biar masyarakat aja. Ini kan gimana cara kita untuk menghargai diri kita sendiri. Oh. Gitu. Jadi kalau ada yang nggak suka sama
gue sebagai Prince of Mind Blowing Comedy, ya nggak apa-apa juga. Oh jadi kayak self rewards gitu lah ya. Nah gitu. Nah, lu pernah nggak kuping lo kemasukan monyet? Wah, nggak pernah. Ya gak mungkin loh kemasukan Enggak gimana sih monyet. kemasukan monyet? Gimana? Ini temennya dia Belum kemasukan. masuk ke komedinya dia. Masukkan semut. Gimana coba caranya? Enggak, emang enggak. Itu cuma nanya aja. Pernah nggak lu? Iya. Lu kemasukan monyet? Nanya doang. Nanya doang. Ya kalau enggak ya dibilang Kalau enggak enggak ya aja. udah enggak gitu. Kenapa harus ada pertanyaan itu kemasukan monyet? Ya iseng aja nanya. Kan kita nggak tahu, dunia ini kan luas. Iya Bisa kan? aja ada orang Semua yang misteri-misteri ini kemungkinan ada. Siapa tahu terjadi. tidak orang pernah kemasukan monyet kupingnya, Iya. kita nggak pernah tahu. Benar dia. Bener. Mind blowing. Udah mulai pusing belum sih? Lo tau jokesnya dia yang ini nggak? Apa? Kalau Kartini kan cewek. Iya. Kartono. Kalau cowok, ini biasa. Biasa. Ah, kasih tahu Free. Free Kalau bagi. kalau Kartini kan Cewek. cewek. Kalau cowok mungkin orang-orang mikir Kartono. Tapi komedi gue nggak semudah itu kan. Iya. Iya. Apa? Kalau lu Kartini pikir? cewek, kalau cowok diledekin. Ih cowok-cowok namanya Kartini. Gitu. Iya kan? Ih cowok-cowok namanya Kartini. Gitu. Diledekin pasti sama temen-temennya. Pasti. Karena kartonnya terlalu biasa. Biasa banget. Komedi dia tidak semudah itu. Nggak semudah itu. Pertama kali ikut audisi stand up itu karena terinspirasi dari Cing Abdel. Apa yang buat lo tertarik ngeliat Cing Abdel? Karena komedinya kayaknya bikin gue mikir juga tuh. Jadi nggak gampang buat ditangkep. Kayak dia materinya tuh yang bikin gue jatuh cinta sama komedinya Cing Abdel. Dibilang temennya ada yang lagi ngerokok, terus dorongannya sagon. Terus iya sagon gitu. Tahu kan sagon? Iya, Yang bikin seret. kan? Iya yang bikin seret. Lu Si Angie kayaknya nggak tahu deh. kayak serbuk-serbuk gitu. sagu, kayak sagu lah. Kayak sagu. Dorongannya sagon. Terus kata Cing Abdel, lu ngerokok kayak gitu, dorongannya sagon nggak takut mati? Ah nggak apa-apa, kalau mati kan tinggal gue nyalain lagi gitu. Rokoknya. Itu yang Iya. dari membuat lo akhirnya tertarik. Tertarik. Ih lucu juga nih. Gitu. Mikir ya, buat orang mikir, tapi kok lucu gitu. Lucu gitu. Tapi sebelum jadi stand up comedian kamu kerjanya apa? Kerja pertama tuh waktu lulus sekolah tuh asisten koki. Kerja di restoran. Chef Iya, berarti. berarti Asisten, iya. iya. Kayak cook gitu ya orang. Iya, jadi kayak si chefnya ini butuh apa, gue yang sediain gitu. Contohnya Misalnya apa? Potong-potong bawang, Oh. potong-potong kuku. Ya kalau chefnya butuh kan udah potong kukunya butuh, semua. gitu. semuanya. Ini chef udah chef kukunya nih, yaudah, terus dibumbuin gitu. Dari- Ini nasi goreng orang. Nasi goreng orang lagi. Enggak Beneran dari stand koki chef. beneran. Iya beneran. Iya, beneran. Dari Berapa di lama? dapur. 6 bulan, nggak lama, soalnya nggak bisa masak juga gue. Kenapa lo tiba-tiba pengen jadi Karena assistant chef? waktu itu mikirnya, yang penting kerja deh gitu. Baru banget lulus, oh yang penting kerja deh. Karena waktu itu kan pengen kuliah tapi nggak ada duit. Jadi Oh, Sedih. sedih. Sedih banget. Mau ada musik sedih nggak sih? Ada telat nih kayaknya. Tiba-tiba keluar terus jadi stand up comedian langsung. enggak sih. Itu kerja pertama di 2010. Jadi Si komik, chef, apa asisten koki. ya 2010. Terus kerja-kerja, habis dari restoran itu toko sepatu. Iya, toko Sampai kerjaan aja Toko sepatu absurd ya. ngapain lo? Dari chef ke Kerjaan toko sepatu. juga. Jagain Lompat-lompat. stand toko sepatu gitu. Berarti ya. Jagain stand toko Iya, sepatu. toko sepatu. Stand sepatu. Stand sepatu. Iya, ya, di toko gitu-gitu. sepatu. Kalau ada yang Di toko nyobain sepatu. gitu kan, bantuin Iya. gitu nomornya gitu. Iya, Berarti lu baik. hafal gitu berbagai jenis kaki dan jenis Hafal. sepatu. Hafal kan. Mas mau beli sepatu dong gitu. Pas dia beli udah pulang, tapi masih ada kaki sepatu. Ada yang gitu, aduh sepatu saya itu. Sepatu gue yang dibeli. Ada kaki Aduh, gue. sepatu saya itu. Masa habis sepatunya dong. Kita lihat yuk. Ini salah satu jokes dari Indra Primawan yang cukup Kayak apa sih nih, mind-blowing. biar ada bayangan ya. Ini dia nih. Gue harap kalian semua adalah penonton yang pintar, teman-teman. Tapi sepintar-pintarnya kalian gak akan pernah lebih pintar daripada sarung. Sarung adalah benda yang paling pintar di seluruh dunia. Sarung kalau ikutan Who Wants to be Millionaire atau kita kasih pertanyaan apapun, semua pertanyaan pasti bisa dijawab dengan mudah oleh sarung. Karena sarung nggak pernah pas. Dia aja
bingung, aja nggak Enzi aja ngerti. bingung. Sarung nggak pernah Sarung pas. nggak pernah pas, nggak ada sarung Nggak ada yang pas. sarung yang pas. Main Kan harus kuis dilipat. nggak pernah pas, nggak Diginiin. pernah lewat. Pasti dijawab Karena terus. sarung. Oh iya, ngerti gue. Wah lama ya. Iya. Tapi bener ya Andra ya, nggak semua orang bisa cepat mengerti dengan jokes-jokes. Iya betul. Karena kalau istilah di stand up-nya tuh Kayak emang kurang pinter aku ya. enggak, karena istilah di stand up-nya tuh jarum yang gue bikin terlalu lebar. Lu absurd banget gitu jadi. Iya, gue itu kan membandingkan dua hal yang jauh berbeda untuk gue kasih jembatan di nggak pernah pas itu. Dari sarung ini poin pertama, yang kedua adalah ikutan kuis. Ini kan jauh banget Iya, nih, iya. nggak ada Sarung sama korelasinya. nggak ada. Jadi orang nggak menebak ya. Iya, nggak ada menebak situ. Dan setelah tahu pun juga kadang-kadang nggak ngerti. Iya, gitu. ini maksudnya apa? Baru dia bikin jembatan-jembatan sampai ke jurang yang satunya gitu. Tebing yang satunya. Makanya butuh waktu lama buat orang-orang ketawa sama hal itu gitu. Tapi lu nikmatin itu dengan Gue menikmati itu. delaynya mereka gitu, mikir dulu gitu baru ketawa. Ada orang juga pengen kelihatan yang smart jadinya ketawa aja dulu sambil mikir gitu kan. Iya. Makanya tadi kita nggak semuanya Iya, langsung kan? ketawa kan? Diem dulu. Diem dulu, Mikir. jeda, mikir baru ketawa gitu. Tapi ya bener, fansnya dia itu antara ya kalau penikmat dia itu adalah antara Suka fans banget. suka banget Militan. atau nggak ngerti sama sekali. Iya, betul. Karena dia aneh itu ya. Hmm. Tapi emang lu gitu juga di tongkrongan gitu. Emang Di tongkrongan, biasa. iya. Makanya. Suka nanya-nanya yang aneh-aneh gitu, nanya aneh-aneh. Coba karena mungkin nanya yang aneh apa sih? Misalnya lu pernah jadi keripik bawang nggak gitu misalnya. Kan mungkin aja. Mungkin aja kan, Iya kan, nggak kita tahu. nggak tahu. Kan gue nggak tahu setiap orang tuh backgroundnya kayak gimana. Makanya dia kan. nanya. Makanya gue nanya, lu pernah nggak jadi keripik bawang gitu. Lo jawab dong, Ti. Iya. Belum pernah. Ya Apa udah. iya gitu. Coba cuma cerita, coba ke Enzi. Tapi Iya. Kak Esi pernah jadi power bank ya. Iya juga ya. Iya kan? Kalau lu nanya ke gua, Nggak tahu kan? lu pernah nggak jadi power bank? Itu kan orang-orang pasti nggak pernah kepikiran pernah jadi power bank. Itu Ternyata dia. gua pernah. Nah, Bener nggak? itu. Iya. Benar pernah, gue pernah jadi power bank gua di sini. Aku Gua pernah loh. jadi poon. Tuh kan? Jadi pernah jadi Iya kan? pohon. Bener. Ih, hidup orang tuh emang nggak diduga. Makanya lu kasih pertanyaan-pertanyaan yang Bener. absurd itu. Coba kita Andra, nggak lo duga. tanya ke Enzi apa? Pernah nggak nyeberangin nenek-neneknya marah? Karena nenek-neneknya nggak mau nyebrang. Dia kenapa sih? Bener. Bener. Iya. Udah diseberangin. Ayo nih. Harusnya nggak mau nyebrang. Saya nggak mau nyebrang. Tapi lo seberangin. Seberangin. Kan itu aneh. Iya aneh kan? Aku pernah kayak gini. Apa? Tapi bukan nenek-nenek, Kak. Apa? Kakak tahu nggak kalau orang tunanetra suka jualan kerupuk? Oh iya tahu. Aku nggak tahu, tapi karena ini aku oon. Aku kira dia jualan kerupuk. Dia berdiri di situ terus bawa kerupuk gitu. Iya. Terus aku mau baik, mau Mau beli. beli. Ternyata Terus nggak aku dijual. bilang, Bu, saya mau beli ya kerupuknya. Ini berapa harganya, ini buat ibu aja. Dia masih diam, Nah, gimana? Gimana gitu kan. Kerupuk apa? Ini kan saya ibu pegang kerupuk. Kayak kerupuk itu beda ternyata jenisnya. Kalau kerupuk yang dijual di tunanetra tuh kayak yang bulat-bulat gitu Iya, kan. iya. Kerupuk ini kerupuk aja, gue cuma mikir, ya pokoknya jualan kerupuk kayak gitu. Aha. Enggak, ini kerupuk saya. Berarti kan benar. Berarti pertanyaannya dia benar. Iya, terus gue gengsi kan. Gue kayak, yaudah aku kasih aja deh, duitnya buat ibu aja. Terus saya nggak butuh duit, kenapa? Aku nyerah nih guys. Iya, berarti kan penyakit Berarti kayak gitu bener. bisa aja. Bener. Iya, Siapa iya. tahu. Lu Bisa pengen hidup ngulik orang. sesuatu yang Bener. aneh-aneh Kan ternyata biasa kan terjadi. dulu kesibukannya apa atau background story-nya kayak gimana kan kita nggak tahu. Jadi lu kadang memulai pembicaraan dengan yang kayak gitu gitu ya. Kayak gitu-gitu. Dan Tapi kadang lo punya pacar nggak? Lo Udah punya- putus sih, udah putus. Oh iya udah. Tapi maksudnya pas lagi pacaran lo Musik kayak gitu sedih juga dong. nggak? Enggak usah. jangan request. Sama pacar kalau berantem gitu juga nggak? Enggak sih. Oh, enggak. Kalau pacaran ya serius-serius aja. Enggak lu Maksudnya praktekin itu Enggak. absurd lo ya. Biasa-biasa. Kirain kan ngobrolnya absurd Standar ya. dua-duanya gitu loh. Lo nggak pernah nanya sama cewek lo pernah kemasukan gue nggak? Gitu. Pernah. Itu pernah. Pernah lagi. Pernah. Lewat kuping. Maksudnya kemasukan ini, kemasukan auranya.
Selamat malam semua. Apa yang Anda saksikan? Subsis dengan apa yang terjadi di studio saat ini. Karena ini Live! Paket cukuran asik ala Tonight Lovers spesial dari Banner. Dapatkan di marketplace kesayanganmu sekarang. Buruan sebelum kehabisan. Tadi Desta bilang ada orang yang nggak ngerti. Betul, betul. Mungkin bahkan ada orang yang nggak suka apaan sih. Gitu. Dan lo menyadari itu. Tahu. Itu berlangsung ya sampai detik ini. Betul. Gitu. Dan lo nggak masalah ya lo. Nggak masalah. Karena ya kita semua tahu lah kita nggak bisa bikin semua orang senang. Betul. Jadi ya udah gue lakukan apa yang bikin gue senang aja. Udah. Apapun itu impactnya ke orang kayak gimana ya serahin ke orang lain aja. Ya, bener-bener. Tapi jadinya segmented banget ya berarti? Segmentednya cukup. Ya makanya nggak semuanya, ya tadi bilang nggak semuanya suka dengan jokes, gaya-gaya jokesnya. Pak Desta termasuk yang suka gitu Iya. misalnya. Suka, gue juga suka. Iya. Caca Gue juga suka. penggemar baru gara-gara dia ngomongin Frimawan, yang mana? Gue nontonin jadi suka gue. Kalau di stand up tuh ada yang Ngomongin namanya roasting. roasting ya. Roasting. Kamu juga sering ngerosting berarti? Tadi tuh Om Indro pernah. Oh ini pernah kamu roasting? Iya, pernah. Apa? Contoh roastingan satu aja apa? Masih ingat kalau Indra? Waktu di kompetisi yang di Suci itu si Om Indro bilang gue absurd. Nah ini gue denger lagi, gue tahu. Iya kan? Terus gue bilang, kayaknya film Warkop tuh absurd dah. Masa ada pesawat udah terbang dipanggil Madonna turun lagi ke sawah itu kan absurd. Ada, kayak gitu. Itu Dia nggak bisa sadar, dia nggak ngaca. Itulah intinya kayak gitu. Dan dia bilang kayak gitu. Terus yang lo bilang semoga cepat menyusul. Iya. Gimana, Indra? Iya. Tapi Om Indro itu salah satu komedian legenda Indonesia. Makanya gue berdoa supaya Om Indro bisa cepet reuni gitu. Wah anjing banget ngakak sih. Nggak ngakak sih, maksudnya kayak... gimana Itulah. Tapi Om Indronya Banget Jok. gimana ya? Iya. Gini-gitu nunjuk tapi ketawa gitu. Karena Itu tadi ketemu di belakang juga. Bahas-bahas itu tuh. Tapi harus semua komik kakak bisa Komik roasting kakak. nggak? Kayaknya Kayaknya enggak ya, itu ada bagiannya sendiri kan iya sebenarnya. sih kayaknya. Dan itu sensitif juga kan? Iya sensitif dan kayaknya kita nggak semua orang tuh bisa sampai hati buat ngatain orang gitu. Bener. Walaupun dia udah mengizinkan. Iya. Dan ada juga orang-orang yang nggak mau di roasting. Ada. Gua nggak mau. Persetujuan juga kan. Iya harus tapi persetujuan. lu mainan lu itu bukan, Indra? Enggak sih. Bukan spesialisasi lu ya? Bukan. Enggak apa? Kalau ngerosting orang kayak ngerasa bersalah gitu. Ya, iya. Itu dia. Dan itu kayaknya roasting nggak works di Indonesia karena budaya ya. Betul. Budaya Iya, kita tuh. budaya timur banget. Terlalu- Kalau Kalau di luar kan sadis-sadis banget. sarkas banget. Ngatain emaknya, bapaknya segala macem. Ya manggil sama bapak aja nama. Iya. Di luar Berarti negeri. kalau lu lagi open mic gitu kan segmented banget. Betul. Berarti berapa kali suka zong dan bener-bener yang zong banget gak? Kalau dulu pas awal tuh sering, tapi kalau sekarang Udah mulai nikmatin ya udah mulai orang-orang? nikmatin. Karena udah tahu personal juga kan, dan udah sering nonton gitu. Tapi kayaknya sekarang tuh lebih ke, udah tahu nih, kayaknya ini lucu deh gitu. Sensingnya lebih tajam sekarang daripada dulu. Dulu kayaknya komedi. semua bablas aja gitu ya? Iya. Nggak ada filter dulu dari Nggak ada lu? filter. Kalau sekarang, udah nih. Yang ini nggak perlu. Ya ini oke. Awareness-nya juga mungkin udah tinggi. Iya. Jadi orang kayak nikmatin musik. Udah tahu menikmati gitu. gitu. Orang Kayak Desta aja kayak lumrah gitu. Kalau Iya. ngomong apapun jadi lucu. Iya ya kan, betul. Taya? Ah, masa? Iya. Lucu banget. Lucu banget ya orang. Coba ya. Sakit perut gue. Sakit banget. Kopi musang. lucu banget. Sakit banget nih lambung gue. Sakit banget. Nah itu namanya slapstick. Slapstick. Iya, Tapi itu malah nggak lucu. Enggak, kurang. Oke, next. Ini yang berikut ini juga kita bahas kemarin nih dia. Indra pernah tinggal di Bali 8 bulan. Betul. Kontemplasi, Betul. Perjalanan spiritual. Perjalanan Virtual atau pandemi maksudnya? sampai ngeliat setan dia di Bali. Iya. Pokoknya intinya banyak hal baru lah yang gue dapetin pas kemarin tinggal di Bali. Cukup lama gitu. Kenapa 8 bulan abis itu kembali? Apa itu udah cukup 8 bulan kah? Apa emang lu Karena konsepin? udah Habis duit ya? Udah habis duit. Udah balik ke Jakarta udah mesti kerja lagi. Tapi banyak hal sih yang gue dapetin di Bali sih. Tentang pemaknaan hidup kemarin tuh. Tentang mencari arti dari semua ini. Karena kan gue gak mengharapkan apa gitu, materi atau popularitas kan ketika ikut stand up kan. Tapi ketika baru udah dapet itu, gue jadi bertanya-tanya, emang ini yang gue cari ya selama ini ya gitu.
Ini beneran sih lo? Bener-bener itu dapat jawabannya. Dia dalam orangnya. Iya. Jadi akhirnya ngalir aja gitu. Kehidupan gue nggak bisa nebak-nebak, jadi gue ya udah ngikut aja, mau ngapain gitu. Momennya itu kegagalan, kan gue sering dapat kegagalan ya. Ah ini pas nih. Ada musik sedih lagi. Pas di Bali, momen yang bikin gue dapet jawaban itu ketika jam 2 malam gue lapar pengen masak mie. Jadi gue di kosan berdua sama teman gue, terus gue lapar jam 2, gue masak mie, terus kan males ya, mager kan. Gue buka mie-nya, terus gue rebus airnya, segala macem. Terus gue mikir, oh ini mungkin yang namanya proses nih. Gue kalau misalnya pengen makan mie, gue harus ngelewatin proses ini dulu. Kalau misalnya gue pengen dapet mie-nya doang terlalu naif kan. Sementara plastiknya nggak gue buka, mie-nya nggak gue rebus, dan segala macem. Ternyata kekecewaan itu dan kebahagiaan itu ternyata satu paket. Sama mie tadi. Iya. Ini lagi tips bikin mie atau Udah, Yang dialami analoginya. prosesnya dia melihat dari mie dari itu. mie Dari itu mie dapat itu, dari gitu. situ bahkan Dapat dari jawaban. segala. Oh, kekecewaan dan kebahagiaan itu satu paket. Satu paket. Di dalam Dalam kardus bungkus itu. mie itu. Betul. Berarti lu pertama kali makan mie itu di Bali? Enggak. Siapa tahu gitu. Dia Udah mau kayak mikir di soal- situ. Tapi kan boleh. Enzi nanya kayak gitu boleh kan? Boleh dong. Boleh kan? Siapa tahu bener, ya kan? Siapa tahu Iya, bener, karena iya. kan momen pasti sering masak mie, tapi momennya dapat banget pas di Bali. Betul. Pas Ngatain, di mie- bulan mie ke-8. Betul. Enggak sih. Oh enggak juga? Di bulan 6. Bulan keempat atau kelima. Maksudnya lo udah sering banget makan mie, tapi pas momen bulan keempat di Betul. Bali itu lo langsung, ini diam yang gue tunggu. Iya. Tapi Ini bener dia. sih, kekecewaan dan kebahagiaan itu satu paket. Satu paket. Emang nggak bisa enak. Contohnya mie tadi lu terus. buka dulu, itu kan masa kecewaan karena effort males Effort, lah, gitu. betul. Terus kebahagiaannya begitu mie-nya enak, Iya. Campur. itu dia satu Itu proses. dia. Betul. Ngerti nggak Ji? Nggak cuma nyari senang doang dalam hidup ini. Betul. Kak, lu ngaca. Tapi sebenarnya tapi bagus Tapi lu ya. bisa Maksudnya lu tanyakan. bagus bisa mendapatkan itu dari mie. Karena sebenarnya kalau ada orang-orang yang suka juga makan mie, dia nggak dimasak mie. Oh. Karena dia mau langsung cepet aja. Oh, Dikremes, iya, iya. nggak mau Itu dikremes ya itu aja. prosesnya juga tetap ada proses. Ada prosesnya. Buka mie-nya, kremes-kremes, Iya. kasih Iya. bumbunya. Tapi kan beda, lebih lama prosesnya kan. Kalau lo masak dulu lebih Daripada? nikmat juga daripada yang langsung dimakan kremes. Lebih gitu. lama lagi kalau lo buka usaha mie ayam. Oke, terima kasih buat itu. Ini aneh Oke, banget. terima kasih juga My Own Music ya. Sampai ketemu lagi di Indonesia Premier. Gas, gas, gas.